Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri. Rekan-rekan media yang saya hormati, barangkali ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama, bahwa tanggal 9 ini adalah tanggal dimulainya pendaftaran untuk sekolah kedinasan dan akan dimulai nanti sampai dengan akhir bulan Mei ini, akhir bulan ini. Kalau kita lihat dari sisi formasinya, ada beberapa 8 sekolah kedinasan, 8 kementerian lembaga yang membuka sekolah kedinasan. Untuk Politeknik Keuangan pada tahun ini membuka sekitar 275 formasi. Kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN akan membuka sekitar 1.164 formasi. Kemudian untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang dikelola oleh BIN membuka sekitar 250 formasi. Dan BSSN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara itu membuka sekitar 100 formasi. Kemudian untuk Politeknik Statistika atau STIS yang dikelola oleh BPS membuka 600 formasi. Dan Kementerian Hukum dan HAM ada Poltekkip dan Poltekkim itu ada 600 formasi. Kemudian Kemenhub ada 21 sekolah kedinasan di Kemenhub ini, karena banyak sekali maka jumlah formasinya pun cukup banyak, yaitu 3.210 formasi. Dan terakhir adalah Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika yang dikelola oleh BMKG berjumlah sekitar 265 formasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi formasi yang dibuka untuk 21 sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan itu antara lain adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia, kemudian Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun, dan seterusnya sampai Politeknik Penerbangan Palembang. Jadi ada 21 sekolah kedinasan. Jadwal seleksinya akan dimulai jadwal pendaftarannya akan dimulai pada bulan ini 9 sampai tanggal 30 April. Ya, 9 April sampai tanggal 30 April seleksinya seperti itu. Kemudian lokasinya lokasi seleksinya belum ditentukan oleh Kementerian Pan-RB. Mungkin nanti akan berkoordinasi dengan BKN. Pada intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri akan dilakukan di kantor pusat BKN, kantor regional atau UPT BKN, atau lokasi mandiri yang ditetapkan oleh sekolah kedinasan. Kalau kita lihat juga ada sekitar 34 stasiun CAT BKN yang nanti bisa dilihat dari mulai di DKI sampai dengan di BKN Sorong, UPT-nya BKN Sorong. Ini ada 34. Ya, jadi di sinilah kira-kira letak lokasi seleksi BKN nanti di sekolah kedinasan di BKN, di tempat BKN. Dalam kaitan dengan seleksi ini, tentunya kami tidak akan lepas dari protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum ini kami juga selalu berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, dengan BNPB terkait dengan protokol ini. Dan tahun lalu seperti itu juga kami melakukan hal yang sama. Kita nanti akan menyebarkan surat edaran terkait dengan bagaimana pelaksanaan seleksi dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian tentunya untuk persiapan ini tentunya setiap warga negara memiliki kesempatan untuk ikut yang memenuhi syarat tentunya. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagi para calon pelamar gitu sebelum mendaftar, yaitu pas foto, kartu KTP, kemudian kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lulus atau raport SMA sederajatnya, dan dokumen lain yang memang diperlukan oleh diperlukan untuk masing-masing instansi. Jadi masing-masing sekolah kedinasan nanti memiliki semacam persyaratan tertentu yang memang spesifik untuk sekolah kedinasan itu. Tentunya dalam kaitan ini juga instansi yang mengelola sekolah kedinasan harus juga mempersiapkan berbagai aspek terkait dengan pendaftaran dan seleksi. Mulai dari mekanisme seleksi yang memperhatikan protokol kesehatan, kemudian membentuk panitia seleksi instansi, menerapkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN dan tidak dipungut biaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tidak dipungut biaya. Jadi pada semua calon-calon yang ingin mendaftar,
bahwa sekali lagi pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Kemudian kalau untuk calon guru, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada kira-kira untuk 34 provinsi itu ada kira-kira 128.656 formasi. Kemudian untuk kabupaten kota, sekitar ada 504 pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan, ada sekitar 418.370 formasi. Ya. Kemudian kapan mulai pendaftarannya? Pendaftaran akan dimulai bulan Juni sampai Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 itu di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi yang mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua, gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru P3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Pengaturannya seperti apa nanti akan kita lihat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini diharapkan nanti pada bulan Januari itu sudah selesai semuanya. Ya. Kalaupun nanti ada sisa formasi untuk tahun ini, maka akan dialihkan pada tahun depan. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang perlu diingat bagi mereka guru P3K yang mendaftar tahun ini, maka pendaftaran itu harus tetap melalui sistem seleksi calon ASN, ya, melalui SSCASN BKN. Saya kira ini sudah sangat dikenal oleh Bapak sekalian. Jadi masuk ke sana ke BKN bisa kita buka sistem seleksi calon ASN untuk guru P3K. Kemudian lokasi seleksinya di mana? Barangkali nanti masih kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kita akan menggunakan UNBK dan panitia masih menentukan ya, mempertimbangkan bagaimana lokasinya sesuai dengan jumlah dan sebaran para pendaftar. Tentunya nanti seperti juga seleksi di sekolah kedinasan, seleksi yang dilakukan untuk guru P3K ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana yang dilakukan untuk sekolah kedinasan. Kemudian tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya para calon pendaftar, yaitu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah dan persyaratan lain yang memang diperlukan. Kemudian hal-hal lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Kemudian untuk pengadaan PNS tahun 2021 dan P3K non guru, ini kalau kita lihat dari sisi kebutuhan atau formasinya, ada 56 kementerian lembaga yang membuka formasi atau kebutuhannya berjumlah sekitar 61.129 formasi. Untuk 30 pemerintah provinsi, artinya ada 4 pemerintah provinsi yang tidak mengajukan, jumlahnya sekitar 10.787 formasi. Kemudian ada 435 pemerintah kabupaten kota, jumlahnya sekitar 94.990 formasi. Kemudian kebutuhan untuk di kementerian ya, yang terbanyak itu adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB. Penyuluh KB memang menjadi prioritas kami untuk tahun ini selain pendidikan ya, karena BKKBN saat ini diberikan tugas untuk menjadi instansi yang mengawal stunting gitu, artinya peningkatan penurunan angka stunting itu menjadi penting untuk memerlukan peran penting dari penyuluh KB. Oleh karena itu kami berikan sedikit lebih banyak formasinya. Kemudian ada beberapa lain lagi, masih analisis perkara peradilan terkait dengan masalah hukum, saya kira menjadi prioritas juga, pemeriksa, dan kemudian perawat, dan analis hukum pertanahan, dan jaksa ini terkait dengan masalah pertanahan, sekali lagi dengan hukum juga, tenaga kesehatan, statistisi, perangkat komputer, ini banyak dibutuhkan dalam kaitan dengan penerapan TIK, kemudian pengawasan farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. Ini untuk beberapa jabatan yang memang terbanyak diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Sementara di pemerintah daerah tentu saja yang
yang terbanyak di provinsi adalah guru, ya, guru, perawat, dokter, dan rekam medis. Maaf, untuk ini tidak ada guru, tapi guru sudah dialokasikan di 1 juta yang di atas tadi. Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya, kembali perangkat komputer, karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Pak Presiden ingin seleksi ini difokuskan pada tenaga-tenaga yang memang langsung terjun ke lapangan untuk ikut mendorong proses pembangunan. Demikian juga untuk di kabupaten kota masih sama dengan di provinsi. Kemudian tentunya sekalian nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar, gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi, maka sistem akan menolak. Oleh karena itu, saya kira bagi semua yang ingin mendaftar, barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga setelah siap semua, barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu di-scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya, yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun, tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian untuk jabatan dokter, kecuali jabatan dokter ya, usianya paling tinggi adalah 40 tahun ya, dokter umum, dokter untuk gigi, kualifikasi pendidikan dokter spesialis, ya. Kemudian dokter pendidik klinis, dan dokter peneliti perekayasa dengan kualifikasi strata 3 atau dokter. Dan yang lainnya, saya kira banyak yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya, di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K.